Juga pernah Nabi SAW bersabda, seandainya aku diperbolehkan untuk memerintah, untuk bersujud kepada yang lainnya, niscaya yang pertama kali aku perintahkan adalah wanita sujud kepada suaminya. Tapi buktinya nggak boleh. Nabi hanya bilang, lau. Kalimat lau seandainya apa? Menunjukkan apa? Seandainya benar boleh, maka yang diperintah adalah wanita bersujud kepada suaminya. Ketika Nabi SAW menyebutkan ketika ada suami yang sering disakiti sama istrinya, apa kata Nabi SAW? Para bidadari, calon bidadari suaminya yang di dunia ini, bidadari yang di langit ngintip, sambil bidadari berkata, qatalakillah, binasalah kalian, semoga kalian dibinasakan oleh Allah, fa innahu dakhilun, suamimu itu hanya seperti tamu, yushiku ayufarriqu ilaina, suami tamu seperti tamu, entar lagi suami kamu akan berjumpa dengan kami. Namanya suami Anda bikinin rumah untuk Anda badal, wahai kaum wanita, ngasih nafkah, sandang, pangan, pakaian, tapi disakiti terus suaminya. Disakiti terus suaminya. Dia seperti tamu, namanya tamu. Ketok pintu, masuk rumah, ngemil dikit, minum dikit, ngobrol dengan tuan rumah, numpang kamar mandi, pamit. Itu suami Anda. Ini wanita panas ini juga gitu. Kalau dia nggak kontrol dengan syariat, dia bakal sering ngangkat suaranya di hadapan suami. Matanya melotot, lebih lancip daripada tombak. Lisannya kalau ngomong lebih tajam daripada pedang. Tangannya kalau mukul suaminya lebih keras dari palu. Hati-hati, kalau ada wanita panas seperti ini melakukan kedoliman kepada suaminya, dia nggak mengontrol dirinya. Suaminya disebutkan Nabi ketika ada sahabi yang baru menikah, wa jannatuki wa naruki. Suami kamu itu bisa jadi neraka, bisa jadi surga bagimu. Kalau dia marah terus sama suaminya, padahal sudah diajarkan syariat. Nabi juga sudah berwasiat, idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat jannah haitsu sya'at. Kalau wanita sudah sholat 5 waktunya, nggak ada sholat nafilah, masih 5 waktu doang, dan puasa Ramadannya, wajibnya, belum puasa yang lain, puasa Syawal, belum, Senin Kemisnya belum, cuma wajib-wajib doang, dan dia menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, kehormatan dia. Ini wanita rata-rata kalau melakukan ini semua, insya Allah simpel. Bagi wanita soleha simpel. Tinggal satu ini, tantangan yang berat. Wa ata'at ba'laha. Kalau sudah taat sama suaminya, maka janji Allah Pak, melalui lisannya Nabi, dimasukkan surga dari mana pintu yang dia ingin masuk, dari 8 pintu surga. Nabi juga berwasiat kepada para sahabat, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, maukah kamu keberitahu dengan ciri-ciri istri kamu yang bakal menjadi masuk surga, penghuni surga? Sahabat tentu menjawab, bala ya Rasulullah, iya Rasulullah tentu. Kemudian kata Rasulullah, al-wadud, istri yang sayang sama suami. Antum tadi waktu berangkat ke masjid, ada nggak yang dicium sama istri? Alhamdulillah. Antum ada nggak yang mau berangkat ke masjid tadi dibilang, sayang, semangat ya, take care ya? Ada nggak? Top kalau ada. Al-wadud. Sayang, aku akan merindukanmu sayang, walaupun malam ini aja kamu cuma itikaf. Jangan lupa kita bertemu besok ya. Ketika kamu mau pamit, antum mau pamit sama dia, apa yang dia lakukan? Sayang, bawa kopi nggak untuk itikaf nanti? Kalau istri cuek bebek, istri antum cuek nggak peduli, pergi karepmu, pulang karepmu. Mau ngopi nggak, bikin kopi, terserah. Pokoknya nyah kamu dari rumah ini. Padahal yang bikin rumah untuk dia siapa? Suaminya. Yang nyiapin untuk nafkah dia, suaminya. Makanya suami sering ya, kalau kita lihat apalagi suami biker nih, kalau kemana-mana cari kerja, di bawah terik matahari kepanasan, hujan kehujanan, kadang mantel robek, di jalan makan nasi kucing, kemudian kadang suaminya microslip, hampir nabrak truk, dia nggak cerita ke rumah. Tahu-taunya ke rumah bawa nafkah yang istri dan anaknya nyaman. Gimana, kebayang nggak kalau istri kufur nikmat, gimana di hadapan Allah? Bayangin ini subhanallah, disebutkan Nabi al-wadud. Suami yang istri yang sayang sama suami. Ya, dia nih kalau suaminya mau berangkat dipeluk, mas, rasanya berat. Kamu akan pergi dari sini, mas, walaupun cuma ke masjid. Berat. Kalau suaminya lagi di luar, lagi touring, mas, pulang duluan dong, nggak usah touring, pulang lama-lama sama teman-teman, udah pulang naik pesawat dulu. Saking rindunya ini, bukan tercela, saking rindunya. Mas, gimana kabarnya? Itu bangun komunikasi, jangan cuek sama cuek. Ini kan ibu kering, ini kan ibu rungset, sama-sama kering. Jangan. Wah, subhanallah, al-wadud. Istri sayang sama suami. Berikutnya, al-walud. Istri yang punya banyak anak dari dia. Suami punya banyak anak dari istrinya, dari dia nih. Ciri-ciri wanita penghuni surga. Kita pernah ketemu seorang ustadz di Sumatera, tanpa sebut nama daerah, pasti tenar ustadz ini. Dia kasih support ke saya. Ustadz, ana pernah Ustadz, takut punya anak banyak, Tad. Kenapa? Takut nyekolahin mereka, takut ngasih nafkah mereka. Tapi saya yakin, Tad, asyaiton ya'idukumul faqr. Setan menampakkan di mata kita kemiskinan.
Saya yakin tuh setan, dat. Akhirnya apa? Dia kesepakatan sama istrinya. Punya banyak anak sampai 19 anak. Ternyata ustadznya sampai punya 7 toko. 1 bulan bisa ratusan juta. Ngisi kajian, maaf, uang saya sudah banyak, gak butuh amplop. Dia yang nyumbang. Wah subhanallah. Kenapa? Dilawan ketakutan semua. Dan istrinya sebelumnya takut. Kalau punya banyak anak, permisi, kulit bakal kendor, permisi, payudara kendor. Ternyata kebantah semua. Semakin punya banyak anak, kata si ustadz ini, kalau istrinya duduk di tempat kajian, yang istrinya sudah usia 50 tahun ke atas, dipikir apa? Ini akhwat usia 30 tahun. Dan ketika dia bermesraan di malam harinya, permisi, seperti wanita yang masih usia 30 tahun. Nah, setan semua nakut-nakuti antum. Apalagi child free, nikah nggak punya anak, boneka. Nah, ini al-walud, punya banyak anak. Ini mukatsirun bikumul umam. Karena yang Nabi banggakan nanti umatnya jumlahnya banyak. Dalam riwayat Ibnu Abbas, istrinya banyak. Berikutnya, al-a'ud. Istri yang bisa datangin manfaat kepada suami. Di antaranya nggak pernah menolak ajakan suami yang suami tadi dapat fitnah di jalan. Ada orang naik motor, perempuan pakai helm, rambutnya terbang-terbang, pakai baju ketat, you can see, I can see you. Kemudian subhanallah bodinya, oh ini fitnah semua. Ketika ngelihat spion, ternyata bodi mengalahkan wajah. Rugi 2 kali, sudah dosa, begini. Wah subhanallah, di rumah tempat melampiaskan apa? Syahwat dia. Makanya kalau suami syahwatnya nggak dilampiaskan, ditolak, malaikat melaknat istrinya dari suaminya tidur marah sampai waktu fajar. Sampai si suaminya ridho. Oh ini keras banget ya ancamannya ini. Kenapa? Karena suami nggak dilayani malamnya, esoknya suaminya bakal bermaksiat lagi, bisa lebih parah. Berikutnya, suami ini apa? Istri ini apa? Istri yang al-aud, istri yang mendatangkan manfaat kepada apa? Suaminya. Subhanallah, setelah menikah dengan wanita ini, dia semakin soleh laki-lakinya. Semakin soleh, semakin rajin ke masjid, ikut kajian, Masya Allah. Semakin matanya ditundukkan pandangannya. Masya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara si istrinya. Gara-gara istrinya. Berikutnya, allati idza dzulimat qalat hadza yadi fawqa yadik la ash'uru ghamtan hatta tarda. Kalau si istri ini didolimi oleh suaminya, ingat si istri didolimi oleh suami. Tapi si istrinya malah ngomong apa? Hai suamiku, ini tanganku ada pada tanganmu. Kau apakan diriku, mau dicambuk, mau diikat tanganku, mau dipukul, silakan. Yang penting engkau ridho. Aku nggak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridho, wahai suamiku. Ya Allah, ajaib. Dalam riwayat disebutkan, kalau istrinya mendolimi suaminya, kemudian istrinya mengatakan, ini kedua tanganku, silakan kau apakan diriku. Aku nggak bisa pejamkan mataku sampai engkau ridho, ya Allah.